masukan sudah disampaikan Mama katanya ganti jadwal jam 3 sore. Iya, Iya, oke. Okay. Boleh share screen. Telepon. Teorinya di klik kanan munculin di tab baru. Oh, ini, nah, ini. ya, yang for looping. Hari ini kita masuk for looping ya. Klik kanan. Ya, new tab yang paling atas. Ah. Terus yang di sini buka nomor 7. Nomor 7 dibuka. Oke. Minggu lalu kita ngomongin soal looping tapi while. Masih ingat nggak apa itu looping dengan while? Looping. Looping itu hal yang terjadi Hal yang yang terjadi yang berulang-ulang kali. ulang-ulang kali. Kemarin kita sudah pakai while. While itu ciri khasnya apa? Berulang kali tapi gimana? Kalau perintah while. Well, eh Biasanya dia nggak tahu perulangannya berapa kali. ah, apa ya? Kayak ada angkanya gitu ya. Iya, kita nggak tahu, nggak ada angkanya. Justru while itu tidak ada angkanya, kita cuma Oh, tahu berhentinya kapan. Dia akan berulang kali sampai kondisinya tidak benar. Misalkan dia bilang, kalau akan di looping sampai ada kata stop. Selama nggak ada kata stop, dia akan terus berulang. Gitu. Tapi kalau for, dia ada jelas. Jelas rentangnya. Jadi kalau for, pasti dia ada exactly a number atau enggak exactly string. Nah, di sini ada beberapa hal yang benar, tapi kita buka dulu dokumen loopnya ya. apa Kak? Kita buka dokumen for loop-nya yang satu Oke. yang tadi dibuka. Nah, oke. Cek dulu dong, buru-buru. Oke. Jadi ini bentuk for. Kalau while langsung while, expression logis, titik dua, langsung ada execute. Kalau for elemen, nah elemen for-nya itu biasanya variabel baru. Kadang-kadang dia ada nilai awal, kadang-kadang enggak. Tergantung tujuan for-nya. Kemudian in sequence, nah sequence ini adalah range-nya. Boleh di next. Dari bentuk masih mirip lah ya. Cuman kegunaannya agak beda sedikit. Boleh di next. Lalu di sini ada variabel login di mana kita harus inputin sesuatu dan nanti dia akan mendeteksi simbol yang dilarang. Nah, ternyata juga bahwa for juga bisa looping pada string, nggak hanya pada angka saja. Dia juga bisa diulangi dan dia akan menghitung atau melihat banyaknya karakter pada eh, sebuah string. Jadi bisa ya, jadi bisa bahwa si looping bekerja pada string, pada for di setiap karakter. Boleh next? Nah, misalkan satu-satu nih dibaca ya. Misalkan kita memasukkan sesuatu tulisannya ini di input login. Ini tersimpan pada login ya, lihat di sini. Nah, dia akan mengecek apakah string-string di sini alias karakter itu adalah simbol terlarang, di mana simbol terlarangnya disamakan pada wrong. Makanya simbol ini adalah elemen baru, elemen untuk for-nya. Login itu adalah input yang mau dicek. Makanya di sini ada condition baru untuk mengecek pada mana? Pada orang. Di mana orang adalah forbidden symbol. Jadi kalau ada yang sama pada karakter di wrong, maka dia akan jadi di print forbidden symbol dan
karakternya. Boleh di next. Berikutnya. Oke. The rank function. Nah, ini range-nya bisa ada dua hal. Yang pertama memang range-nya jelas, satu doang, gitu ya, looping-nya akan sampai 3 kali. Atau dia akan mengulangi dari yang A sampai yang B saja, itu juga bisa. Jadi range-nya bisa dua hal, bisa tipe satu saja pasti, bisa juga yang nilai terendah atau range ya, terendah sampai yang terbesar. Boleh di next? Ada lagi nggak ya? Jadi in rank akan selalu ada. Oke, nanti dulu break. Break and continue, kita pending dulu. Ya, dari bentuk for itu, silakan jawab tugas pertama, tapi jangan langsung di checklist ya. Silakan jawab pertanyaan pertama. Mana kira-kira bentuk for yang paling tepat tanpa error? Satu jawaban benar. Choose a program that has no error. Kira-kira yang mana yang tepat, Evan? Pilih one of them. Satu dari mereka adalah benar. Has no errors. Ya, has no errors. Yang ini. Oke. Checklist. Wow. Oke. Oh, kaget sendiri dia benar. Ya, kamu understand, tapi itu di bawah pikiran kamu. Kamu logika kamu bilangnya nggak ngerti, padahal sebenarnya emang ngerti. Ini while yang kemarin, itu dia pakai user kurang dari 10. Selama masih kurang dari 10 user nilai awalnya, dia akan selalu jalanin looping. Jadi kita nggak tahu sampai kapan, tapi kita bisa itu. Karena dia masih pakai kurang dari ya. Tapi kalau kondisinya pakai tidak sama dengan, itu kita nggak tahu berapa banyak. Sedangkan kalau for exactly, pasti kita tahu. Udah dari ring aja udah kelihatan. Kalau dia akan berhenti di ring tertentu gitu. Ya, jadi kalau kamu punya looping dan kamu tahu, oh loopingnya akan 10 kali gitu. Saya memang pengen ngulangin 10 kali, maka kamu mendingan pakai for. Tapi kalau misalkan kamu nggak tahu, kamu cuma tahunya syarat berhentinya di mana, maka kita pakainya while. Oke. Nah, sekarang kita punya program, itu program to collect music preference. Enter a preference, pertama kamu akan masukin sebuah preference. Nah, kemudian preference itu akan dicek. Preference second account, oke. Kita coba turun dulu, kita baca programnya full dulu. Jadi pertama pasti kita punya input ya. Ini udah jelas. Input, tapi pengecekannya seperti apa? Sepertinya ada di program. Coba turun ke bawah sedikit. Oke. An integral part of friends around social network is a section with music. Oke deh, pokoknya ini tentang social network, tentang music. Write a program that asks you, ya kita akan buat program. Pertama dia akan tanya 3 musik preference kita. After receiving its preference, the program should print. Pokoknya setiap dia kasih kita, memberikan preference kita, dia akan memberikan preference taken into account. Nah, ini akan selalu dicetak katanya. After entering all preference program, print the recommendation system is figure and shut down dan berhenti, kata dia ya. Oke deh. Nah, di sini ada petunjuk, boleh dibuka? Dia akan ada 3 preference ya. Kata dia use input, ya jelas. Tadi ada panah 3 kan, itu udah ciri khas dari input. Terus ada print, ya karena dia akan mencetak preference taken into account, itu jelas pakai print. Kemudian
Auto check doesn't work. Oke. Itu doesn't work. Oh, kalau enggak, coba buka. Kalau enggak, kalau nanti inputannya tidak ini. Cek ya. Oke. Oh iya, ini kalau misalkan ini tetap ada checker ya. Oke, buka lagi yang ini. Tunjuknya ya cukup membantu tapi nggak membantu banget juga. Silakan buka kembali tugasnya. Kita akan mulai. Di sini dia sudah ada for-nya. Di sini juga udah diberikan wish. Berarti wish sama dengan menjadi variabel yang akan kita gunakan. Sehingga kita mulainya dari for. Berapa kali dia harus berulang? F1 tadi 3 kali preference. Coba dibuka lagi bukletnya. Alright. Bukan yang itu. Oh, Buk- ya itu. buklet. Yang ini. Tuh. Paling atas. Oke. Di sini enter a preference itu udah masuk di looping, makanya di sini udah ada for. Artinya hashtagnya hilang. Hashtag kan untuk catatan tuh. Kita hilangin dulu hashtagnya. For silakan. For-nya hashtagnya dihilangin. Suara saya terlalu kecil ya, Vin? Vin lagi ya, Evan. Lumayan. Lumayan itu apa? Lumayan kedengeran? Lumayan kecil. Lumayan kecil, oke. Volumenya sudah dibesarin? Sudah. Sudah, oke. Oh, For, nah kita pakai wish. For I in rank 3, wishnya nanti. I in rank 3, karena dia akan mengulangi sebanyak 3 kali. I in rank 3. Android 3. I in rank 3 bentuknya. Terus, Coba. Kita buka lagi deh. Kamu lupa bentuknya ini. Coba buka lagi dokumennya. Back dulu. Lagi. Oh nih, oh, ini ada nih. Wishnya udah ada nih di sini tuh. Tuh, kata dia, input enter preference, mirip seperti ini. Silakan. Buka friends around, sama banget. Itu udah mirip dengan preferensinya. 3. Enter yang 3, betul. Titik 2, jangan lupa titik yang lain boleh dihapus. Oke, wish. Oke, jangan salah tulis. Oke, sip. Oh,
Kalau memang Wishnya masuk dalam for, maka Wishnya harus maju, Kevin. Kevin lagi, Evan. Wishnya harus maju. Nah, halo? Halo? Ya, Hah? Wishing ya. Wishnya maju. Coba deh buka lagi dokumennya. Oh, Coba oh tuh, ini. wishnya maju dari for. Itu artinya wishnya itu masuk ke dalam for. Kalau kamu buat seperti tadi, maka dia nggak terbaca, dia masuk dalam for. Lalu ikutin lagi. Setelah itu, if ya. Enggak deh, langsung aja. Langsung print. Coba ya, dokumennya dibuka lagi. Iya, yang ini. Print preference taken into account. Iya, langsung print preference taken account setiap 3 kali kan. Baru setelahnya, baru tuh sejajar nih. Ini di luar for. Ini di luar for, baru recommendation system bla bla bla. Jadi setiap kali diminta untuk preference, dia akan cetak preference taken into account. Itu sama seperti yang ada di booklet. Silakan lanjutkan. Oke. Oke, preference second account. Nih yang ini. Nggak usah dibuka lagi, yang ini aja nih kamu lihat nih kata-katanya. Sini, nggak usah dibuka. Gini. Nah, itu. Tulisannya kurang tepat ya. Preference taken into account. Oke, good job. Nah, kalau sudah 3 kali, ringnya kan 3 kali ya. Maka ada print baru. Coba turun ke bawah. Ada print baru. Halo? Yo, Ada print baru kalau sudah. The recommendation system is figure out. Figure. Nah, di sini printnya setelah dia 3 kali, maka kamu buat printnya jangan di dalam for, tapi sejajar dengan for looping. Jadi dibuat sejajar, lalu print aja tulisannya yang ini. The recommendation system is configure. Jangan lupa ya, titiknya ya. Ketiknya jangan lupa ketik. Di copy juga boleh. oh iya. Iya. Di copy boleh. Yang kamu harus pahami adalah kenapa bentuknya seperti itu, kenapa harus lebih maju dan mundur. Gitu, oke. Nah, gitu. Sip. Kalau tulisan kan kita bisa dengan berbeda program kan itu kan akan beda tulisan ya. Tapi kalau program akan selalu sama. Oke, sekarang waktunya untuk play. Silakan tutup bookletnya dan coba run. Oke, let's go. Masukin preference music, bebas. Jangan oh dong, kayak user dong. Seolah-olah kamu user ditanya preference music. Nah, oke, kemudian music dong. Kan yang ditanya preference. Ini kayak usernya nggak ngerti nih kata dia, kata robotnya. Bal, Pak. Masa preference-nya ditulis nama? Masa di preference-nya dijawab oh gitu. Kan dia minta preference nih. Nah, temanya tentang musik. Nah, boleh. Oke, checklist. Sekali lagi. Nah, musik. Kamu boleh tulis penyanyinya, judul musiknya, genre musik, boleh. Oke, good job number 5.
Oke, fix the bug. Kayak biasa kalau the bug, kita kasih 1 menit untuk temukan bug dulu. Oke. The program, the rating of artists and their songs is based on user ratings. Fix the mistakes. The program should read the number of the grades and the grades themselves. Dan print the average grade. Oke, kata dia mau masukin mau melihat atau membaca grade dari artis-artis dan ingin mencetak rata-rata grade-nya. Nah, grade-nya itu berdasarkan rating. Di sini dia udah sediain count sama total. Total itu untuk menghitung total di akhir nanti gitu ya, total rating. Nanti si user akan diminta untuk masukin ratingnya tergantung jumlahnya. Jadi pertama user akan masukin jumlahnya, setelah itu dia akan masukin rating sesuai dengan count, sesuai dengan jumlah awal yang dimasukin. Nah, makanya kalau masukin 3, maka kamu akan diminta untuk merating 3 kali. Jadi kayak input data gitu lah, kayak input nilai. Jadi kalau kita udah siapin nilai 3 pelajaran, maka kita akan masukin 3 nilai gitu. Kalau tadi kan udah jelas numbernya, kalau sekarang numbernya berdasarkan inputan. Oke, udah ketemu. Oh, udah hampir 2 menit nih. Udah ketemu yang salah, Evan? Open mic-nya dulu, mic-nya masih di mute. Sudah dapat? Belum. Belum, kalau belum tutup. Biasa aja nggak apa-apa, it's okay. Tutup, tutup bookletnya dan coba play. Pasti kan ketemu salahnya kan? Nah, kira-kira kenapa ya? Pasti itu kan pertanyaan saya kan? Kenapa ya? Bad input. Menurutmu kenapa? Coba. Karena gak ada ininya. Yes, true. Karena tidak ada petik. Bagus sekali. Belakang juga. Iya, kenapa ditutup? Depan belakang. Depan dulu. Kalau belakang dulu nanti dia nyambung ke belakang, dia ke kanan. Jadi kamu harus di sebelah kiri dulu, ujung kiri. Kayak tadi benar, petiknya baru munculin petik. Oh, enggak kok, bagus ternyata. Kalau nempel nggak apa-apa dia. Kiri dulu, tapi biasakan ya, baru kamu ke kanan. Tapi kadang-kadang kalau di kanan dia akan masanginnya ke kanan lagi gitu. Jadi dia langsung paket ke kanan. Oke, habis itu play lagi. Belum Kak, menurutmu udah bener kan? Coba di play lagi. Di run lagi, silakan. Silakan di run kembali, Evan. Ya. Oke. Ketemu. Kira-kira kenapa tuh? Apa ya? Yang count? Oh, range. Gak ada ini. Kenapa tuh? Apa salahnya di situ? Titik, Range. titik 2 ring juga salah. Kalau cuman rang doang salah, harus range. Terus titik 2. Diakhiri titik 2. Nih. Oke, play lagi. Sekali lagi. Play sekali lagi. Dia langsung di play ya setelah perbaikan tuh. Nah, pasti dia lanjut ke baris berikutnya. Kalau ada yang salah, kalau udah benar pasti dia langsung play. Nah, di situ ada salah lagi katanya. Ada 2 kesalahan yang saya lihat. Kira-kira apa?
Kesalahan pertama apa? Ada dua kesalahan di baris itu, Eva. Mana ya? Eh, Coba kamu lihat inputan yang di count deh, nomor 2. Ada yang beda nggak? Kan sama-sama input ya? oh iya, gak ada dalam kurung yang dua. Enggak. Itu kan ada INT. Ini kan nggak ada. Tandanya dari variabel deh. Sama dengannya ada berapa? Satu doang. Jadi mark di sini sama dengannya ada berapa? Dua. Nah, itu kesalahan pertama. Sama dengannya harusnya hanya satu saja cukup. Sama dengannya harusnya hanya satu saja. Ah, Halo? Ya. Lalu, yang kedua, dalam kurungnya. Ada bedanya nggak sekarang? Halo? eh, Apakah ada bedanya? beda. Mana ya? Masih salah di nomor 4. Nggak usah pindah ke nomor 5. Belum. Tapi saya kasih contoh, nomor 2 kan sudah benar. Nah, tadi sama dengannya udah dibenerin. Ada satu lagi yang kurang tepat, yaitu rating, yaitu petunjuk di dalam input. Apa bedanya dengan nomor 2, di mana nomor 2 itu sudah benar? Hmm, Yes, oke. Sip. Oke, good job. Coba play lagi. Nah, seperti itu ya. Programmer itu seperti itu. Dia akan perbaiki bugs terus. Lihat di nomor 5, kira-kira apa kesalahannya? Hanya ada satu. Oke, lihat nih. Dia nggak jelas ya. Mau ikut for apa mau ikut max. Nah, sedangkan total itu masuk ke dalam for. Maka total harusnya sejajar sama max. Di sini. Totalnya harusnya sejajar sama max. Halo? ya. Oh, sejajar sama Loh. Oke. sejajar sama Yang mana, yang mana? Yang mana ini? Kok kita maju ini. ke atas ya? Ya, Iya, harusnya sejajar dengan max. mark. Iya, karena dia masuk ke dalam for. Lalu printnya akan tetap di sini. Kenapa? Karena dia di luar for. Dia dilakukan setelah for semua dilakukan. For akan melakukan execute sampai total saja setelah jumlah count-nya dimasukkan. Setelah sudah selesai kita masukkan rating, dia akan kasih rata-rata di print terakhir kalau sudah loopingnya selesai. Silakan di play dan coba lihat. Play. Yes. Number of rating. Banyaknya rating yang mau kamu masukin. Silakan masukkan number of rating. Jangan dong. Kamu akan looping 90 kali. Oh, Play lagi. Bukannya saya gak mau ya, cuman kita udah lumayan lama nih di sini doang. Oke. Kaget ya. Kita 9 doang. Ya, round 10 lah. 10 ke bawah. oh, Nah, aja. kalau tadi kamu lupain 90 kali. Kamu kasih rating unsupport. Oke. Oh, oke. Unsupportnya jangan pakai max, apa pakai oke. Oh, I see. Karena total max ini adalah rating, rating yang mau dimasukin itu adalah angka, maka tambahin INT di depan input. Jadi hanya perlu tambahkan INT di depan input, bentuknya seperti ini. Di max-nya. Di nomor 4, bukan di nomor 5 ya. Di nomor 4. Nomor 4. Kebalik dong. INT input. INT input nggak boleh kebalik ya urutannya. INT input mengubah tipe data menjadi number. Kalau walaupun tadi kamu masukin 9 dan 8, kalau tidak pakai INT, maka tidak dianggap sebagai number.
Nah, INT input perlu ada kurung dong. Kurung di depan sini nih, sebelum Hmm. INT, sebelum input. Ya. Nah, oke. Oke, silakan play again. Masukin. Oke. Hmm. Jadi rating ini akan dilakukan sebanyak number of rating. Jadi ini banyaknya rating yang mau dimasukin, ratingnya akan dilakukan sebanyak 9 kali, lalu dicari rata-ratanya. Boleh di checklist sekali lagi. Oke, apa boleh pakai angka yang sama, dia akan ngitungnya benar atau tidak ya, sekaligus kita mengecek. Oke ya, karena cukup banyak waktu tadi kita menghabiskan nomor 5, silakan ini kerjakan secara mandiri, kita back dulu, kita bagian kedua. Turun dong. Bukan dong, Oh, masuk. Kak, tunggu Kak Lemang dulu. Oh iya, boleh, boleh. Oh, Kak, sudah. Ya, oke. Silakan dibuka nomor berikutnya, 8 ya. Oke. Hackathon. Oke, kita udah mulai ke hackathon regulation. Di kamu disuruh untuk membuat sesuatu, membuat recommendation yang kayak tadi.
Coba di next. Nggak apa, next saja. Create project sendiri di laboratorium. Terus tentukan kamu yang buat chatbot seperti apa. Chatbotnya recommendation dan itu bebas. Rekomendasi seperti yang tadi. Udah itu, gunakan looping sama conditional operator if else. Nah, ini sebagai referensi yang dibuat ya, bisa movies recommendation, bisa community recommendation, maintain conversation, misalkan jokes atau apa boleh juga. News dan sebagainya boleh. Next. Kayaknya suruh main mapping dulu deh. Next dulu. Halo, boleh di next? Publish your solution laboratory. Oke. Halo, Evan. Suara saya kedengeran? Ya, kedengaran. Create of project. Langsung create di laboratory. Laboratorium dibuka. Oke, let's go. Buat baru aja, nggak apa-apa. Buat project. Python. Ya, boleh namain project kamu. Silakan. Oke. Silakan. Mau buat project apa? Chatbotnya. Apa, Kak? Silakan pikirkan ini projectmu. It's your project. Think about your project. Tentang recommendation apapun terserah. Gunakan tools-tools yang kita sudah pelajari seperti for, while, if, and else, and input, and print. Nah, kamu disuruh untuk membuat chatbot robot. Chatbot recommendation boleh, jokes boleh, bebas. Silakan. Miss Fitri kasih 5 menit untuk pikirin ide dulu aja. Tapi Oke. kalau mau langsung nggak apa-apa juga. Saya izin ke toilet dulu ya. Silakan Oke. diteruskan. Saya harap nanti ada kemajuan ya. Silakan.
Halo Kak. Halo Evan, sudah ada ide? Belum Kak. Oke. Ide. Ide doang, bukan programnya. Recommendation. Recommendation kayak chatbot. Kamu pernah buka chat GPT untuk nanya sesuatu? Ya, Atau pernah ngobrol sama asisten Google? ya pernah. Pernah. Nah, kamu akan buat versi mini tapi spesifik gitu. Nah, berarti kan kamu harus pikirin pertanyaannya apa, rekomendasi yang diberikan apa, itu informasinya nggak dari saya, tapi dari Evan. Hmm, Nah, kira-kira mau buat recommendation apa? Pakai hashtag dulu, nggak usah program. Karena pusing sendiri kalau idenya nggak ada. Hapus dulu aja programnya, kamu pakai hashtag aja, tulis dulu mau buat apa. Hapus dulu, Oh ya, hapus ya. Oke. hapus dulu aja. Ceritain aja ide kamu pakai hashtag, pakai pagar. Karena kalau pagar kan nggak masuk di quote kan, tapi jadi bisa jadi catatan kita. Nah, silakan. Mau buat rekomendasi apa? Nanti saya pancing. Kamu munculin aja satu ide. Nanti saya Um, pancing. guess. Can. Oh, meme. Oke. Meme. Oke. Memenya berarti biasanya kamu suka meme yang kayak gimana? Just give me my money. Oke. Mungkin di awal nanya perasaan dulu kali ya. Oke. Oke. Hashtag lagi baru di bawah. Ya, berarti ya kamu akan punya masukan, input ya. Menanyakan perasaan. Kira-kira bahasanya gimana yang baik ya? Boleh. Pertanyaan apa gitu? Apa kabar hari ini gitu? Apakah atau kalau mau nawarin meme gimana ya? Maksudnya agak-agak bingung juga. Biasanya orang nyari meme karena apa sih? Biar lucu. Ya biar lucu. Kebutuhannya itu apa kebutuhannya? Untuk menghibur diri. Oke, berarti pertanyaan yang tepat untuk orang kayak gitu gimana? Memes. What memes do you like Ah, to? boleh. What moms do you like? Nah, itu nanti dimasukin di input ya. Tanda tanya dong. Eh, Oke, terus habis itu em, nanti kan dia akan masukin sesuatu kan? ya. Nah, berarti kamu tinggal langsung aja eh
stop apa sih? While pakai while ya berarti loopingnya ya. Ya. Nanti akan ada stop untuk berhenti. Tambahin aja sebagai catatan. Stop untuk berhenti, nggak apa-apa. Sebagai catatan, tambahin stop untuk berhenti. Oke. Ya, stop aja nggak apa-apa deh. Terus, nanti ada tambahan di ini ya, what times do you like to amuse yourself. Itunya nanti ditambahin stop. Ya, dalam kurung kayak gini, kayak biasa. Stop. Atau enggak, nol aja. Nol untuk stop. Oke, nanti deh tambahin nggak apa-apa. Memesnya udah ada, udah banyak. Udah ada belum? Apa? Memesnya udah ada belum? Eh, Kan memes itu ada banyak ya, ada politics, ya enggak? Ada politics, ada sosial. Nah, nanti dikasih genre, masuk meme tree. Nah, oh, kamu kumpulin genre memesnya. sosial. Ah, nanti ada romantis, misalkan. Ya kan? Iya, Enggak, semuanya. Semua iya, ini dicariin. So, beberapa yang kamu tahu aja, oh, kamu kategoriin gitu maksudku. ya, politik, Politik sosial. ada kan, sosial, finance, atau apa gitu ya kan. Nah, nanti kita kategoriin sesuai kategori itu. Nah, Oke. mungkin orang-orang kan pengen cari untuk iklan mereka atau apa gitu kan. Oke. Lalu udah, berarti kamu sekarang langsung buat program, udah kebayang kan udah beberapa nih sudah ada. Langsung aja input ya, masukkan berarti. Input aja berarti. Masukkan aja. Apa ya? Input deh, input sama dengan boleh nggak ya pakai bahasa Python? Kayaknya nggak boleh deh. Oh, meme aja deh. Meme aja sama dengan di bawah udah buat program nggak pakai hashtag lagi. Meme sama dengan input, lalu buka kurung petik. Terus kamu masukin ini. Di copy aja. Iya. Oke. Petiknya dimasukkan ke dalam petik ya. Asta petik. Oke, enter. Dari situ pakai while. While means tidak sama dengan stop. Ya, nanti kita akan kasih tahu. Zero aja, zero. Oh, sama dengan stop aja. Zero atau zero aja. Zero aja deh, zero aja biar gampang. Nanti tambahin di self yang di sini, tambahin dulu selfnya zero stop. Buka kurung. Oh, Biar nanti orang tahu kalau mau berhenti pakai stop. Enggak di dalam petik dong. Di dalam petik setelah tanda tanya di sini. Setelah self, after self, right? Oke. Pakai buka kurung dong. Oh, tapi nggak apa-apa deh. It's okay. Oke. Oke. Nah, terus nanti kamu berarti meme sama not equal, zero-nya pakai petik ya. Karena not number. oke. Memes while memes not equal with zero string. Titik dua. Titik dua dong. Kategori. Enter. Enter dong. Enter, you have kategori. Ya, tapi kamu buat dulu variabelnya. Kategori sama dengan input. Nah, terus kamu ceritain deh kalau kamu punya I choose one of kategori gitu misalkan. Of this kategori.
Nah, gitu kan. Titik dua. Lalu uh, lalu garis miring ke kanan bawah kayaknya ya. Garis miring kanan bawah biar enter. Satu titik politik. Nah, gitu. Pakai N. Itu untuk kode enter itu. Strip N, strip N ya. Terus satu titik politik. Terus kamu buat N lagi, dua titik, nah kategori berikutnya. Iya, politik, oke. Pakai ini dulu, N dulu, biar enter dia. Biar cantik gitu kelihatannya. Dua titik. Nah, baru kategori berikutnya apa? Sosial. Terus kategori berikutnya, oke, nanti kamu bisa tambahin ya. Nah, wage of 3 aja. Oke. Nah, after that, ini saya kasih tahu lagi, tapi we don't have much money, much time, soalnya kita, kalau saya ada kelas lagi. Nanti tambahin, untuk satu aja ya, tinggal tambahin if aja, terus kategori, if kategori equal one, ya, one is politik ya, terus kamu kasih meme kamu, jadi langsung print, memes-nya apa gitu. Boleh dua, boleh satu, boleh dua, bebas. Gitu. Oke. Terus nanti untuk yang sosial, if kategori sama sosial equal, terus print memes yang sosial. Ini titik dua, jangan lupa. Printnya sosial. Printnya cari sendiri, memesnya. Nggak mungkin bisa cari kan, it's your idea. Nah, next meeting in Saturday ya berarti ya. I want to see this project ya. Jadi diselesaikan sampai finish. Ada pertanyaan nih, Ivan? Ya, Kak. Oke, kalau tidak ada, mungkin pertemuan kita sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di hari Saturday. Semoga tidak ada kendala. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Bye-bye. Boleh Oke. silakan, Miss.